Buat Easy Stock, kita ketemu lagi mau bahas ini nih, artikel MNC Securities. Kinerja portfolio Lo Keng Hong yang ngedrop. Ada 4, Bimantara, Jevin, Gajah Tunggal, sama ABM Investama. Yang paling besar ngedropnya ABM Investama. Nah, kita mau periksa nih nilai wajarnya berapa. Dan kita mau coba tahu banyak ini Lo Keng Hong ngapain nih kok turun, empat-empatnya turun. Bimantara memang turun situ. Nah, pernah di 470 habis itu turun terus. Terus Jevin juga turun. Terus GJTL juga turun. Terus ABMM. Tapi persoalannya turunnya itu kan kita nggak tahu rata-rata pembeliannya dia berapa. Nah, kalau ada yang sudah dirilis atau dipublish itu kan di atas 5% harus di disclose. Nah, di atas 5% itu kan nggak sampai 10%, mungkin sekitar 5,5 sampai 6 gitu. Tidak pernah signifikan sampai 10% dari 4 saham itu. Jadi kita nggak tahu harga belinya dia sebetulnya. Nah, anyway, kita akan melihat analisa fundamental dari 4 saham itu, yaitu kita akan menggunakan analisanya Benjamin Graham dengan menggunakan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya, itu Easy Stock, running di Android mobile. Anda bisa request linknya karena sementara masih under maintenance di Google Play Store. Begitu Anda download register, Anda akan menemukan 830-an saham yang listed di bursa dengan fasilitas menu untuk searching, selection, terus untuk modifikasi, dan yang free of charge itu adalah melihat perbandingan harga pasarnya dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada 2 buku summary formatnya ebook dalam bahasa Indonesia. Silakan cari di gramedia.com, Google Playbook, dan Tokopedia. Oke, kita mulai aja buka. Nah, Easy Stock seperti ini. Kalau Anda buka, klik bendera Indonesia. Nah, kita lihat dulu ABMM. ABMM nih 3120 ya. Tapi dia bisa naik ke 6000. Cuma dia punya potensial downside-nya itu lumayan dalam, minus ke harga yang lumayan lebih rendah. Ini tidak bisa dikatakan harganya akan segitu, tapi minus itu artinya dia beresiko lah untuk turun dalam, untuk turun tajam Pak, manakala kondisi ekonomi lagi tidak bagus atau katakan betul-betul resesi melanda. Nah, sini kita bisa pelajari bahwa net current assetnya 8,8, dia akan sanggup menghasilkan surplus working capital sekitar 1,7 triliun atau 1,8 triliun, tetapi dia akan defisit yang cukup dalam karena surplus dari working capital cuma 2 triliun kurang, jadi dia akan defisit sekitar 10 triliun lebih. Disinilah yang menjadikan makanya gap dari valuasinya tinggi. Nah, di samping itu kenapa dia tinggi? Ya memang kan lagi turun terus. Kalau lihat di sininya Gajah Tunggal, ini ABMM ya. ABMM pernah masuk di 490 memang. 4.900. Nah, ini sebelumnya pernah nih. Nah, ini kan naiknya tajam nih. Mungkin Lo Keng Hong belinya di sini, kita nggak tahu.
Nah, di sini sebetulnya nih saham ini berisiko untuk turun tajam meskipun di sini rasio keuangannya bagus, profit marginnya 23%. Ini kan baru 9 bulan, return on equity-nya bagus lah 45%, debt equity-nya bagus. Jadi kalau kita bisa lihat juga ke belakang, untuk kita lihat karena 2002 masih sama ya, karena laporan keuangan baru 2002 Q3, kita lihat tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat tahun sebelumnya, ini lebih bagus. Sebetulnya ada penurunan dari ABMM itu yang menjadikan sahamnya jadi turun. Sahamnya kan lumayan turun terus. Makanya kalau lihat historisnya seperti ini. Nah, tahun 2020 jelek. Jadi ini fluktuatif ini saham. Saham ini agak susah ditebak gitu karena fluktuatif. Coba kita lihat BMTR. BMTR ini bagus. Upside-nya 3 sampai 5 kali. Coba kalau kita buka di sini. Profit marginnya 18 bagus, return on equity nggak terlalu bagus. Working capital bagus, debt equity bagus. Coba kalau kita lihat di tahun sebelumnya. (2021) ya. 2021 sorry. Betul 2021 kita lihat. Bimantara gimana? Tetap bagus. Tetap bagus. Coba lihat 2020-nya seperti apa. Tetap, wah ini jadi ada sebetulnya nilai wajar tertingginya itu memang selalu di atas, bisa 3 kali lipat. Di sini nilai wajar terendahnya itu memang defisit, lebih besar harganya. Tapi kalau kita lihat yang Desember Desember ini kita lihat sudah membaik. Jadi BMTR secara historical kinerja valuasinya itu naik terus gitu. Jadi wajar kalau dipertahankan. Sekarang cari GJTL. GJTL ini bagus ini. Itu 6 kali lipat sampai 3.300. Di sini kan GJTL-nya berapa nih? GJTL. Gajah tunggal turun ya sampai 560, pernah di 3675. Dia bisa pernah di 3675. Cuma di sini yang berisiko nih jadi itu ada pengaruh utang jangka panjang. Sekarang kita lihat kalau gajah tunggal bisa menghasilkan surplus working capital sebesar kira-kira 2,9 triliun, 3 triliun kurang. Tapi kalau untuk nutup utang jangka panjang dia akan defisit 4,7 triliun kan gitu kan. Nah, sedangkan free cash flow yang 580 miliaran tidak kuat untuk ngangkatnya. Cuma memang disinilah harga makanya ngedrop, mungkin karena potensi jangka panjangnya yang berbahaya di mata investor ya. Nah, tetapi dilihat financial ratio, kita mengukur growth, apakah ini growth stock apa bukan, ini profit margin cuma 1,4. Ini bukan growth stock yang ini. Marginnya sangat kecil. Return equity-nya negatif ya karena dia net loss ya, tapi di sini kan free cash flow-nya positif meskipun net loss. Karena ada pendapatan dan biaya non recurring, non operasional yang harus kita keluarkan dari situ. Nah, kalau kita lihat ke belakangnya, sama persoalan hutang jangka panjang tuh selalu menghantui. Dia belum bisa lepas dari persoalan hutang jangka panjang. Nah, malahan tahun 2020 lebih bagus. Jadi sebetulnya 2020, 21, 22 itu justru menurun karena beban utang jangka panjangnya sebetulnya yang lebih berat gitu. Ini kan 6,176 atau kelemahan dari working capitalnya.
naik sih, naik. Kita lihat yang sekarang. Sama sih sebetulnya, cuma berarti ada titik lemahnya adalah karena dia net loss ya, makanya di net current assetnya dia menurun. Kalau menurun sehingga dia tidak bisa menutup utang jangka panjangnya gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat yang terakhir apa ya? Cevin, kita belum lihat Cevin ya. Cevin perusahaan leasing miliknya grup Panin. Nah, ini sampai 1000%, bisa sampai 3000. Emang agak susah ya menilai valuasi versi Benjamin Graham untuk khususnya perusahaan-perusahaan finance, multi finance. Itu memang agak sulit gitu. Nah, tapi kita lihat ini growth stock apa bukan. Nah, kalau profit margin cuma 7% bukan growth stock di sini. Return on equity cuma 1,5. Coba kita mundur ya. Kita mundur. Ini kalau kita lihat sama sih sebetulnya. Nah, kita valuasinya sama. Ini kan gini nih, ini profit margin 3,1. Gross marginnya 69. Artinya apa? Ada biaya-biaya operasional yang sebetulnya tidak efisien di sini. Kenapa net marginnya cuma segitu? Net profit margin. Net margin bersih ya, net margin after tax ya. Kenapa? Ya karena di sini jelas tidak efisien gitu. Coba kita lihat tahun 2020 seperti apa. Ini sama nih, ini terjadi suatu cacat di sini, suatu titik lemah di sini. Masa dia punya gross profit 76%, ininya cuma 2,52 profit marginnya. Cevin. Ini yang posisi sekarang ya. Nah, ini baru nih gross marginnya rendah. Tapi yang jelas gini lah. Ini net marginnya dia nggak terlalu bagus. Net marginnya hanya 6, sekian% di bawah 10% ya. Nah, tentunya Loke Hong punya analisa yang pasti tidak didisclose lah ke publik ya. Gitu. Jadi dari 4 perusahaan yang turun ini memang kami lihat hanya Bimantara yang eksis ya, yang bagus. Cevin agak susah kita analisa, ABMM tidak stabil, GJTL juga masih net loss. Kenapa net loss selalu dibeli? Ini ada pertimbangan kualitatif yang kita nggak tahu, harus menyelidikin lebih dalam tentang apa tujuannya Loke Hong beli saham ini. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.